orang musyrik jahiliyah, wa yattakhadhu makanuha masajid, dan menjadikan tempatnya sebagai masjid, menjadikan tempatnya sebagai masjid. Jadi apa hukumnya membongkar kuburan orang-orang musyrik kemudian menjadikannya sebagai masjid? Beliau membawakan dua hadis. Pertama hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, berkata Az-Zabidi rahimallahu taala, anna Aisyah radhiyallahu taala anna umma Habibata wa umma Salamah radhiyallahu taala anhuma dzakarata kanisatan ra'ataha bil habasyati. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Ummu Habibah beliau bernama Ramlah binti Abi Sufyan. Ramlah binti Abi Sufyan termasuk istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal pada tahun 44 Hijriah. Wa Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dan dari Ummu Salamah beliau bernama Hindun binti Abi Umayyah, sama seperti Ummu Habibah, termasuk salah satu dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzakarata kanisatan, keduanya pernah melihat sebuah gereja, menyebutkan sebuah gereja ra'ataha bil Habasyah, yang pernah keduanya lihat di negeri Habasyah, karena keduanya pernah hijrah ke negeri Habasyah. Jadi ketika kaum muslimin tidak bisa menegakkan syariat Islam di kota Mekah, di awal-awal Rasulullah SAW dakwah, kaum muslimin ditindas, diintimidasi dan disiksa. Maka Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin, sebagian kaum muslimin untuk hijrah. Yang mampu untuk hijrah, Rasulullah SAW perintahkan mereka, izinkan mereka untuk hijrah ke negeri Habasyah, karena di sana terdapat seorang raja yang adil, yaitu Raja Najasyi, yang pada akhirnya beliau masuk Islam. Dan Ummu Habibah dan Ummu Salamah termasuk sahabiyah yang pernah hijrah ke negeri Habasyah. Nah, ketika hijrah ke negeri Habasyah, keduanya pernah melihat sebuah gereja fiha tasawir, yang di dalamnya terdapat gambar-gambar, yaitu gambar-gambar orang-orang saleh yang sudah meninggal. Orang-orang saleh yang sudah meninggal dibuat gambar-gambar, kemudian dipasang di tempat ibadah mereka, tempat ibadahnya kaum Nasrani. Fadzakara tadzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keduanya menyebutkan yaitu pengalamannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, inna ulaiki idza kana fihi min rajulus salihu famata banau ala qabrihi masjidah. Sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang Nasrani, jika meninggal dari mereka seorang yang saleh, maka mereka membangun di atas kuburannya masjid. Banau ala qabrihi masjidah. Ini kebiasaan orang-orang Nasrani atau Ahlul Kitab, ketika ada orang saleh yang meninggal di antara mereka, mereka membangun di atas kuburan mereka tempat ibadah. Mereka membangun di atas kuburan mereka tempat ibadah. Dan tidak hanya itu saja, wa sawwaru fihi tilkas suwar, dan mereka membuat gambar-gambar orang-orang saleh tersebut, orang-orang saleh tersebut, kemudian dipasang di tempat ibadah mereka. Tujuannya apa? Disebutkan oleh para ulama, agar mereka mengingat, agar mereka mengenang kebaikan orang saleh tersebut, bagaimana ketika mereka masih hidup, agar mereka khusyuk ketika ibadah. Ini tujuan mereka. Tujuan mereka kenapa memasang gambar orang-orang saleh mereka ketika mereka meninggal.
Maka apa kata Rasulullah SAW? Faulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita tentang haramnya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, menjadikan kuburan sebagai tempat salat, dan juga haram memasang gambar-gambar di tempat-tempat ibadah. Memasang gambar-gambar di tempat ibadah, khususnya gambar-gambar orang-orang saleh. Dan ini terjadi di masyarakat kita. Sebagian masjid kita dapati di pintu masjid atau sebelum masuk ke dalam masjid ada foto-foto atau gambar-gambar masyayikh atau orang-orang saleh mereka pajang. Padahal Rasulullah SAW memperingatkan, sebagaimana hadis yang akan kita baca nanti pada bab karohiyatis shalah fil maqabir, yaitu dibencinya salat di kuburan. Rasulullah SAW bersabda, laknatullah alal yahud wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Semoga laknat Allah Subhanahu wa taala atas Yahud dan Nasrani, yang mana mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, dalam riwayat yang lain wasalihihim, dan orang-orang saleh mereka sebagai tempat salat atau sebagai masjid. Dan ini terjadi di zaman kita, di zaman kita, dan termasuk menjadikan masjid, menjadikan kuburan sebagai masjid, atau termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid, yaitu meletakkan atau memasang foto-foto atau gambar-gambar orang saleh di tempat-tempat ibadah dalam rangka mengenang mereka, dalam rangka mengenang kebaikan mereka, kesolehan mereka. Maka hadis ini menjelaskan pada kita tentang larangan membangun masjid di atas kuburan. Larangan membangun masjid di atas kuburan, karena hal ini termasuk kebiasaan ahlul kitab, kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan kita dilarang oleh Nabi SAW untuk menyerupai orang-orang kafir. Nabi SAW bersabda, man tashabba bi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Dalam hadis ini disebutkan, idza kana fihimur rajulus salih, jika idza kana fihim rajul salih famata, jika meninggal di antara mereka seorang yang saleh. Hadis ini menunjukkan bahwasanya antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi, adanya orang-orang yang saleh, adanya orang-orang yang saleh. Dan juga negeri Habasyah merupakan negeri yang mayoritas penduduknya beragama Nasrani. Karena itu mereka mengikuti kebiasaan sebelum mereka. Setiap ada orang saleh dari mereka yang meninggal, maka akan dibangun di atas kuburan mereka tempat ibadah. Dan juga dibuat gambar-gambar orang saleh tersebut. Ini kebiasaan orang-orang Nasrani, Nasrani. Dan ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di akhir hadis ini Rasulullah SAW memperingatkan, menyebutkan ancamannya, faulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah kelak di hari kiamat. Artinya, kalau kita sebagai muslim, sebagai umat Nabi SAW meniru mereka, maka kita termasuk seburuk-buruk makhluk Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Menunjukkan perbuatan seperti ini dilarang oleh agama kita, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dilarang? Karena hal ini membuka pintu kesyirikan, Maka Rasulullah SAW menutup jalan yang bisa mengantarkan umatnya terjerumus ke dalam kesyirikan. Di antaranya adalah membangun kuburan di atas masjid, atau menjadikan kuburan sebagai masjid.
dan juga memajang atau membuat foto-foto atau gambar-gambar orang-orang soleh ketika meninggal dan dipasang di masjid-masjid atau tempat-tempat ibadah. Ini membuka peluang menuju kesyirikan atau bagaikan pintu menuju kesyirikan, karena bisa jadi generasi selanjutnya menganggap hal itu adalah sesuatu yang wajib, bahwasanya hal itu termasuk bagian dari ibadah, sehingga mereka menyembah, beribadah kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal tadi. Orang-orang soleh yang sudah meninggal tadi. Ya mungkin belum terjadi di zaman mereka, tapi generasi mereka, anak keturunan mereka bisa jadi terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena itu Rasulullah SAW menutup celah yang bisa menjerumuskan umatnya menuju atau terjerumus ke dalam kesyirikan. Dalam hadis ini terdapat kaidah saddu dzari'ah. Kaidah saddu ad-dzari'ah yaitu menutup celah menuju kesyirikan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana hubungan antara hadis ini dengan bab? Hadis ini atau bab ini tentang hukum membongkar kuburan orang-orang musyrik jahiliyah dan dijadikan sebagai masjid, masjid. Maka mafhum dari hadis ini, apabila kuburan tersebut bukan kuburannya kaum muslimin, kuburannya orang-orang musyrik, maka boleh untuk dibongkar, dipindahkan tulang belulangnya ke tempat yang lain, kemudian dijadikan sebagai masjid. Karena jasadnya atau kuburan orang-orang musyrik berbeda dengan jasadnya orang-orang muslim yang sudah meninggal. Jasadnya orang-orang muslim yang sudah meninggal itu mulia, dihormati. Karena itu nggak boleh dicampur kuburan orang-orang musyrik dengan orang-orang muslim. Orang kafir nggak boleh kuburannya satu dengan kuburan orang Islam. Karena jasadnya orang Islam yang sudah meninggal itu mulia, berbeda dengan jasadnya orang-orang musyrik. Maka bisa diambil dalil dari hadis ini bolehnya membongkar kuburan musyrikin, orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir, dibongkar kuburannya dan dijadikan sebagai masjid. Jika tidak ada tempat yang lain, maka boleh. Hadis selanjutnya, hadis nomor 269, yaitu hadis Anas. Qala rahimahullahu taala, an Anas radhiyallahu taala anhu annahu qala qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinatah fa nazala a'la al-Madinata fi hayyin yuqalu lahum Banu Amr bin Auf. Dari Anas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau berkata, Rasulullah SAW tiba di Madinah, kemudian beliau singgah di daerah atau tempat yang tinggi, yaitu dataran tinggi di Madinah, di kampung yang disebut dengan Banu Amr ibn Auf. Beliau singgah, beliau tinggal sementara di kampungnya Bani Amr ibn Auf, yaitu di Kuba. Fa'aqama Nabi SAW fihim arba'a asyrata lailah. Rasulullah SAW tinggal bersama mereka, tinggal di perkampungan mereka selama 14 malam. Tsumma arsala ila Bani Najjar. Kemudian Nabi SAW mengutus seorang untuk menuju ke Bani Najjar, karena Bani Najjar termasuk kabilah yang masih ada kerabat dengan Rasulullah SAW, masih ada kerabat dengan Rasulullah SAW dari jalur ibunya, ibunya. Jadi paman-paman Nabi SAW dari jalur ibunya, dari Bani Najjar, dari anak keturunan An-Najjar. Maka mereka pun datang, faja'u muqallidina suyuh. Mereka pun datang menemui Rasulullah SAW dalam keadaan membawa senjata. Yaitu menggantungkan senjata pada badan-badan mereka.
Apa tujuan mereka? Yaitu demi menjaga Rasulullah SAW, demi berjaga-jaga agar Rasulullah SAW tidak disakiti. Ini tujuan mereka datang menemui Rasulullah SAW dengan membawa senjata, dengan membawa pedang. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang menyaksikan kedatangan Rasulullah SAW, ka'anni anduru ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi. Aku melihat Rasulullah SAW berada di atas tunggangannya, di atas kendaraannya, di atas tunggangannya. Wa Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu ridfuhu. Dan Rasulullah SAW membonceng Abu Bakar. Rasulullah SAW membonceng Abu Bakar atau Abu Bakar berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Yaitu menampakkan keutamaan Abu Bakar. Karena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu merupakan sahabat spesial, merupakan sahabat Rasulullah SAW yang terbaik, bahkan manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Manusia terbaik setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Maka di sini Rasulullah SAW ingin menampakkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq karena beliaulah yang menemani Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dan banyak sekali kebaikan-kebaikan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk Islam dan kaum muslimin. Wa mala'u Bani Najjar haulahu. Sedangkan masyarakat atau orang-orang dari Bani Najjar berada di sekitar Rasulullah SAW, menyaksikan kedatangan Rasulullah SAW dalam keadaan Rasulullah SAW berada di atas tunggangannya bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Hatta al-qarah lahu bi finai Abi Ayyub, sampai Rasulullah SAW menambatkan atau mengikat kendaraannya atau tunggangannya, hewan tunggangannya di pelataran atau di teras rumah Abi Ayyub. Wa kana yuhibbu ayyusalli haitsu adrakatus shalah. Dan Rasulullah SAW sangat mencintai salat. Beliau suka salat pada waktunya. Jika mendapati waktu salat, beliau melaksanakan salat. Beliau melaksanakan salat meskipun pada saat itu belum dibangun masjid. Karena beliau baru datang di kota Madinah, beliau membangun Masjid Nabawi. Ya, ketika datang waktu sholat, beliau pun bergegas untuk melaksanakan sholat. Sholat di mana? Di manapun tempat yang dibolehkan sholat di situ. Di mana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ju'ilat yal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan masjid itu, dijadikan bumi ini atau tanah ini sebagai tempat untuk salat bagiku dan sebagai at-taharah, yaitu sebagai tempat untuk bersuci. Wa yusalli fi marabidil ghanam. Dan Nabi SAW salat di kandang kambing, di tempat kambing. Ini menunjukkan bahasanya boleh salat di kandang kambing. Rasulullah SAW pernah bersabda, sallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi a'tani al-ibil fa innaha khuliqat minasyayatin. Salatlah kalian atau boleh kalian salat di kandang kambing, dan janganlah kalian salat di kandang onta, karena diciptakan dari setan. Karena onta diciptakan dari setan. Jadi Rasulullah SAW ketika belum dibangun masjid di Madinah, beliau salat di tempat atau di kandang kambing. Ini menunjukkan bolehnya salat di kandang kambing. Wa anna wa amara bi fina'il masjid. Dan Nabi SAW menyuruh untuk membangun masjid. Menyuruh untuk membangun masjid. Ini menunjukkan bahasanya masjid adalah tempat yang sangat penting, tempat yang sangat mulia. Sehingga Nabi SAW ketika datang di Madinah, pertama kali yang beliau perintahkan kepada para sahabat yaitu membangun masjid. Bukan membangun rumahnya, tapi membangun rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membangun rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa arsala ila mala'in min Bani Najjar. Kemudian beliau mengutus beberapa orang ke Bani Najjar. Faqala ya Bani Najjar, wahai orang-orang dari Bani Najjar, saminuni bihaitikum hadah. Sebutkan harga dari kebun kalian ini. Sebutkan harga dari kebun kalian ini. Jadi Rasulullah SAW ingin membeli kebun yang dimiliki oleh Bani Najjar
untuk dijadikan sebagai Masjid Nabawi, untuk dijadikan sebagai masjid. Apa kata mereka? Qalu la wallah la natlubu samanahu illa ilallahi ta'ala. Tidak, demi Allah, aku tidak akan meminta harga atau menjual kebun ini kecuali kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Mereka ingin mewakafkan kebun mereka agar dijadikan sebagai tempat ibadah, dijadikan sebagai masjid. Qala Anas, berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, rawi dari hadis ini, fakana fihi ma aqulu lakum kuburul musyrikin. Dan di tempat tersebut, sebagaimana yang aku katakan kepada kalian, terdapat kuburan orang-orang musyrik. Terdapat kuburan orang-orang musyrik. Wa fihi kharibun, dan di situ terdapat reruntuhan, yaitu rumah-rumah yang sudah runtuh, yang sudah enggak kepakai. Wa fihi nakhlun, dan di situ ada pohon korma, ada pohon-pohon korma. Fa amara Nabi SAW bi kuburil musyrikin fanubishat. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar kuburan orang-orang musyrik itu dibongkar, maksudnya dibongkar dan dipindahkan. Summa bil kharibi fasuwiyat. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh untuk meratakan reruntuhan-reruntuhan yang ada di kebun tersebut, atau yang ada di sekitar kebun tersebut. Wa bin nakhli faquti'a. Dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk menebang pohon-pohon korma yang ada di situ. Ini menunjukkan bahasanya boleh membongkar kuburan orang-orang musyrik untuk dijadikan sebagai masjid, dan juga boleh memotong atau menebang pohon-pohon korma meskipun atau pohon-pohon yang masih berbuah atau yang sudah muncul buahnya. Fasafun nakhla bi qiblatil masjid. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk menaruh pohon-pohon korma yang sudah ditebang mengarah ke kiblat masjid, ya, di hadapan masjid, di depan atau ke arah kiblat. Jadi pohon-pohon korma yang sudah dipotong, yang sudah ditebang tadi, dijadikan sebagai pintu atau dinding masjid yang menghadap ke kiblat, yang menghadap ke kiblat. Wa ja'alu idadataihi al-hijarah. Sedangkan reruntuhan atau rumah-rumah yang runtuh tadi dijadikan bebatuannya sebagai apa? Sebagai sisi-sisinya atau sela-selanya dijadikan sebagai al-hijarah, sebagai dinding yang melingkari atau meliputi masjid. Maka para sahabat, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, wa ja'alu yanquluna as-sakhra wa hum yartajizun. Maka para sahabat mulai mengangkut bebatuan dalam keadaan mereka bersenandung atau mengucapkan syair dalam rangka untuk menyemangati diri mereka ketika membangun Masjid Nabawi. Wan Nabi SAW ma'ahum, sedangkan Nabi SAW bersama mereka. Ini menunjukkan boleh kita mengucapkan atau menghafal syair atau menyebutkan syair atau menyanyikan syair, karena ini bukan termasuk lagu, bukan termasuk nyanyian yang dilarang, karena isinya bagus. Wa huwa yaqul Allahumma la khaira illa khairul akhirah. Isinya doa, ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Ampunilah orang-orang Ansar dan orang-orang muhajirin. Rasulullah SAW mendoakan kaum Ansar baik itu dari suku Khazraj atau dari suku Aus, karena kebanyakan yang tinggal di Madinah pada saat itu dari dua suku besar, yaitu suku Khazraj dan suku Ansar. Dan juga kaum muhajirin yang hijrah ke kota Madinah. Semuanya didoakan oleh Nabi SAW, khususnya yang ikut serta dalam pembangunan masjid. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berdalil dengan hadis ini bahwasanya boleh membongkar kuburan orang-orang musyrik untuk dijadikan sebagai tempat ibadah, untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Selanjutnya, bab as-salatu fi mawadi'il ibil. Salat
di tempat-tempat onta. Masuk di situ apa? Kandang onta. Ini apa hukumnya? Apa hukumnya sholat di kandang atau di tempat-tempat berdiamnya onta? Beliau membawakan sebuah hadis an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, yaitu Umar dan Abdullah bin Umar. Annahu kana yusalli ala ba'irihi, bahasanya Abdullah bin Umar pernah salat di atas ontanya. Di atas ontanya atau salat di hadapan ontanya. Jadi ontanya dijadikan sebagai sutra. Ontanya dijadikan sebagai sutra. Jadi ada kemungkinan salat di atas ontanya, yaitu salat sunnah, salat sunnah, atau menjadikan ontanya sebagai sutra. Salat yaitu salat sunnah di atas ontanya. Wa qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW melakukan seperti ini, yaitu melakukan apa yang aku lakukan ini. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tidaklah mereka mengamalkan suatu ibadah kecuali mereka mencontoh Rasulullah SAW. Kecuali mereka mencontoh atau dasar mereka melakukan ibadah adalah perbuatan Rasulullah SAW atau apa yang pernah mereka lihat dari Rasulullah SAW. Mereka sangat mencintai Rasulullah SAW. Semua yang mereka lakukan dalam hal ibadah berdasarkan qala Allah wa qala Rasul, berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Sebagaimana salat di atas onta, salat di atas onta, bahkan Nabi SAW pada hadis yang sebelumnya telah kita baca, Rasulullah pernah salat sunnah di atas ontanya, yaitu di atas hewan tunggangannya, meskipun apa? Tidak menghadap kiblat, kiblat, karena yang namanya hewan tunggangan pasti apa? Berjalan sesuai dengan arah yang ingin dia lalui. Ya, tentunya membelakangi kiblat atau berlawanan dengan kiblat. Ini untuk sholat sunnah boleh, untuk sholat sunnah boleh. Sedangkan untuk sholat wajib dalam keadaan atau kondisi yang bisa atau memungkinkan untuk sholat untuk menghadap kiblat, maka menghadap kiblat lebih utama atau lebih ditekankan. Kecuali kalau dalam kondisi-kondisi yang susah untuk menghadap kiblat, seperti dalam kondisi safar yang tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka ini seperti keadaan orang yang dalam keadaan khauf, dalam keadaan takut, dalam keadaan perang, yang mana sholat tetap wajib dilaksanakan. Wa qala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Rasulullah SAW pernah melakukan seperti yang aku lakukan. Lalu bagaimana dengan hadis yang telah kita baca tadi, yang telah kita singgung, yaitu tentang larangan sholat di kandang onta, di kandang onta. Tentunya beda dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar di sini sholat di atas onta dalam keadaan apa? Onta tersebut tidak berada di kandangnya. Sedangkan larangan Nabi SAW berkaitan dengan apa? Sholat di kandang onta, di kandang onta, termasuk pengecualian dari sabda Nabi SAW, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan bumi ini sebagai tempat sholat dan sebagai tempat bersuci. Dan tidak masuk atau pengecualian dari hadis ini kandang onta dan juga kuburan, sebagaimana yang akan kita baca pada bab selanjutnya, pada dua bab selanjutnya. Maka hadis ini tidak bertentangan dengan larangan Nabi SAW melarang sholat di kandang onta. Selanjutnya, bab man shalla wa qaddamahu tanurun aw narun aw syai'un mimma yu'badu fa arada bihi Allah. Yaitu bab tentang orang yang salat, bab tentang hukum orang yang salat sedangkan di depannya ada api atau tempat
untuk membakar, untuk memanggang, au narun, atau di depannya ada api, au syai'un mimma yu'badu, atau sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, namun yang dia inginkan adalah salat atau ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini apa hukumnya? Apa hukumnya? Intinya salat di hadapannya ada api atau sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena api termasuk sesembahan bangsa Majusi. Termasuk sesembahan bangsa Majusi. Beliau membawakan bab ini untuk menjelaskan kepada kita tentang bolehnya salat di depan di depan tempat salat kita ada api. Karena Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang dibawa oleh muallif an Anas radhiyallahu anhu annahu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam uridat alayya an-nar wa ana usalli. Jadi Al-Imam Al-Bukhari berdalil dengan hadis Anas. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, diperlihatkan kepadaku neraka sedangkan aku dalam keadaan salat. Jadi beliau berdalil dengan hadis ini tentang bolehnya salat meskipun di depan ada api atau sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama menjelaskan di antara penjelasan mereka bahwasanya dalil yang dibawa oleh Imam Bukhari ini apabila dalam keadaan tidak sengaja, karena lafadznya uridat alayya, diperlihatkan kepadaku an-nar, yaitu neraka. Wa ana usolli, sedangkan aku dalam keadaan salat. Ini termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memperlihatkan kepada nabinya tentang neraka. Tentang neraka sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang salat gerhana. Jadi Rasulullah SAW diperlihatkan tentang keadaan neraka ketika Rasulullah SAW salat gerhana bersama para sahabat. Ketika Rasulullah SAW sedang salat gerhana, pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu neraka. Nah, hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhari bolehnya salat sedangkan di depan ada api atau sesuatu yang disembah oleh orang musyrik selama salat dia itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan salat untuk api tersebut atau sesuatu yang disembah oleh orang-orang musyrik. Ini seperti asar yang dibawakan oleh Umar radhiyallahu anhu. Sebuah asar disebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah melihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu salat, di depannya ada kuburan. Ada kuburan. Maka Umar mengatakan kepada Anas, al-qabru. Mengingatkan kepada Anas bahasanya ada kuburan. Ada kuburan. Menunjukkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak tahu kalau di hadapannya ada kuburan ketika beliau salat. Ini menunjukkan bahwasanya tatkala kita tidak sengaja salat di sebuah masjid, misalnya di situ ada kuburannya atau di hadapannya ada kuburannya, maka salatnya tetap sah. Jika tidak sengaja. Jika tahu maka pindah, cari tempat yang lain. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, apa hukumnya menelan sisa-sisa makanan saat sholat berlangsung? Apa hukumnya menelan sisa-sisa makanan saat sholat berlangsung? Kalau sengaja nggak boleh. Nggak boleh. Apa yang harus dia lakukan? Boleh dikeluarkan, mungkin pakai tangan atau pakai tisu. Yang penting kalau mengganggu sholatnya boleh dia mengeluarkannya dengan syarat tidak mengganggu orang lain. Karena seperti yang telah kita sebutkan faidah dari hadis-hadis yang telah kita baca, bahwasanya boleh ketika sholat bergerak atau menggerakkan badan
dalam rangka untuk kemaslahatan sholat. Kemaslahatan sholat seperti ketika antum terganggu karena ada sisa-sisa makanan di mulut antum, maka boleh antum mengeluarkannya dengan syarat tadi tidak mengganggu orang lain, dan ketika meludahkannya tidak ke hadapan kiblat, tidak ke hadapan kiblat. Ini boleh demi kenyamanan sholat atau dalam rangka agar sholat antum khusyuk dan tidak boleh ditelan. Selanjutnya madzhabit fil qiraah al-jahriyah wa sirriyah. Apa kaidah dalam membaca bacaan salat dengan jahar dan dengan sir? Ketika membaca jahar tentunya ketika salat maghrib, isya dan juga subuh. Nah, ini dibaca dengan jahar, yaitu imam membaca dengan jahar. Namun ketika sholat sendirian atau menjadi makmum maka dibaca secara sir, Bahkan untuk surat Al-Fatihah ketika antum dalam keadaan menjadi makmum, sebagian para ulama menyarankan untuk diam dan mendengarkan bacaan imam. Sebagian dari mereka berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Dan jika dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah. Apa hukumnya nasyid? Kan termasuk syair, isinya islami. Dan apa hukumnya lagu islami tanpa musik? Syukron, jazakumullah khairan. Apa hukumnya nasyid? Nah, mungkin dari hadis ini antum atau sebagian antum mengambil dalil, menjadikan dalil tentang hukumnya nasyid, boleh apa? Bernasyid. Nah, kalau sekedar apa? Kalau bentuknya seperti mandumah, yang memudahkan untuk menghafal dengan cara dilakukan, ini boleh selama tidak diiringi dengan musik, dan isinya itu bagus. Isinya apa? Bagus, bukan isinya apa? Rayuan atau isinya kalimat-kalimat kufur atau kalimat-kalimat yang lain yang dilarang dalam Islam, atau celaan kepada orang atau penghinaan kepada suatu kaum. Ini enggak boleh. Karena syair bangsa Arab itu banyak macamnya, banyak jenisnya. Ada yang sebutkan, ada yang dinyanyikan di momen-momen tertentu dalam keadaan ada kematian, ada namanya syair risa sebagai ucapan bela sungkawa atau sebagai hiburan bagi orang-orang yang ditinggalkan, orang yang terkena musibah. Ini namanya risa. Ada pula yang isinya motivasi, yaitu ketika perang sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyuruh Hasan bin Sabit ketika perang Fathu Makkah. Orang-orang kafir Quraisy mengumandangkan syair yang isinya celaan kepada kaum muslimin, maka Rasulullah SAW menyuruh Hasan bin Sabit untuk membalas celaan mereka. Rasulullah SAW mengatakan kepada Hasan bin Sabit, "Ujuhum wa Jibril ma'ak." Balaslah celaan mereka, engkau didukung oleh Jibril. Jibril mendukungmu, menolongmu atau mendukungmu. Ini menunjukkan boleh. Jadi selama tidak diiringi dengan musik maka boleh, dan isinya bagus maka boleh. Wallahu taala a'lam. Apakah boleh sholat di depan patung yang disembah selain Allah? Apakah boleh sholat di depan patung yang disembah selain Allah? Apakah boleh sholat di depan patung yang disembah selain Allah? Contoh seperti depan patung Yesus, atau patung yang biasa sebagian orang menaruh patung-patung di depan rumah mereka. Apa hukumnya? Apa hukumnya?
apa hukumnya? Pada dasarnya nggak boleh kita sholat kecuali menghadap kiblat. Kalau kita tidak tahu di depan kita ada patung, maka tidak mengapa. Kalau kita tahu di depan kita ada patung, maka hendaknya dihindari. Jangan sholat di hadapan patung, karena bumi Allah itu luas. Bumi Allah itu luas. Jadi kalau kita sadar di depan kita ada patung, maka lebih baik pindah di tempat yang lain. Demikian juga ketika kita berada di dalam masjid yang di situ ada kuburannya, lebih baik kita pindah cari masjid yang lain yang tidak ada kuburannya, karena hal itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah boleh sholat mayit di kuburan ketika baru selesai dikubur, walaupun sudah disolatkan sebelumnya di masjid? Boleh. Ketika antum telat, tidak sempat ikut serta dalam sholat jenazah, boleh sholat di kuburan. Jadi sholat di kuburan di sini maksudnya adalah sholat jenazah bagi yang luput, atau terlambat sholat jenazah. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW pernah mencari tukang sapu masjid, merasa kehilangan. Kok nggak kelihatan? Biasanya setiap hari membersihkan Masjid Nabawi, membersihkan atau menyapu Masjid Nabawi. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, di manakah si fulanah? Di manakah si fulanah? Para sahabat mengabarkan bahwasanya fulanah telah meninggal. Fulanah yang biasa menyapu masjid telah meninggal. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, dalluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Maka Rasulullah SAW ditujukan tempat kuburan wanita tersebut. Kemudian Rasulullah SAW sholat jenazah di kuburan wanita tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi sholat yang dilarang adalah sholat yang ada sujudnya, ada rukuknya. Ada sholat jenazah boleh. Sholat jenazah boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.